punya hak, saya juga punya hak. Oh iya, tidak menemukan kepalsuan di dalam ijazah, lari ke skripsi. Loh enggak, kan seperti mungkin kalau emang dia mau fokus kepada yang benar. Akhirnya saya cari-cari. Tidak kesatria melibatkan rakyatnya untuk berpecah belah karena ijazahnya. Dia enak saja ngomong karena dia tidak masuk dalam hal ini, kan gitu. Saya ingin kasih tahu bahwa Pak Ahmad nggak boleh mengomentari kami. Sungguh mengerikan mencermati logika dan cara berpikir tim kuasa hukum Jokowi yang tampak sekali tidak mencerminkan kecerdasan sebagai manusia yang berpendidikan. Di satu sisi, dengan entengnya mereka mencampuri jauh ke urusan pribadi lawan bicaranya, tapi marah dan tidak terima ketika lawan bicaranya melakukan hal yang sama. Dan lihatlah bagaimana seorang Ahmad Hozinuddin, seorang yang selama ini selalu dipandang sebelah mata karena berada di jalur pembela kaum oposisi, mempermalukan cara berpikir tim kuasa hukum yang lebih terlihat seperti relawan ini. Ahli di pengadilan malah disumpah. Kami bukan ahli di pengadilan, kami itu adalah ahli dalam penelitian ini. Jadi clear banget, dan yang kami pegang itu adalah alat bukti yang memang benar-benar itu primary evidence. Skripsi, tidak ada yang bisa menyangkal. Skripsinya kami terima dari wakil rektor. Bagaimana dikatakan clear, itu adalah benar bahwa itu palsu. Keluar, dalam asli. Iya, itu palsu. Tidak menemukan kepalsuan di dalam ijazah, lari ke skripsi. Loh enggak, kan seperti mungkin kalau emang dia mau fokus kepada yang benar. Akhirnya saya cari-cari. Skripsinya nggak ada tanda. Tapi dicari-cari terus. Tidak fakta banget. Debat panas bermula ketika tim kuasa hukum Jokowi memotong pembicaraan Roy dan mulai mengkritisi cara pembuktian yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Menurut kuasa hukum Jokowi ini, seharusnya pihak Roy Suryo hanya fokus di pembuktian ijazah palsu. Di sini jelas, kuasa hukum Jokowi sadar atau tidak sadar telah ikut campur tata cara pembuktian yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Dia protes jika urusan skripsi juga ikut dipermasalahkan. Tapi lihatlah ketika kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Hozinuddin membalikkan logika kuasa hukum Jokowi. Ahmad Hozinuddin sarankan agar kuasa hukum Jokowi juga fokus pada satu dalil yang dilaporkan. Parameter kebenaran itu salah satunya adalah konsisten. Oke lah, kalau memang konsisten itu fitnah pencemaran. Ya sudahlah, pasal 310 KUHP, 311 KUHP. Ya jangan diajarin kami membuat laporan. Ya jangan diajarin kami membuat laporan. Ya jangan diajarin kami membuat laporan. Tapi kenapa laporan itu justru ada fitnah pasal 35, ada fitnah pasal 32, pasal 160, 28 ayat 2, 28 ayat 3. Jadi yang benar, ini masalah fitnah pencemaran atau ingin memberangus hak rakyat untuk bersuara. Dan kemudian banyak orang yang nggak ada kaitan dengan ijazah ini dibiarkan menjadi rujukan. Pak Ahmad, ini yang saya sebut saudara Joko Widodo tidak gentleman, tidak kesatria, melibatkan rakyatnya untuk berpecah belah karena ijazahnya. Dia enak saja ngomong karena dia tidak masuk dalam hal ini, kan gitu. Saya ingin kasih tahu bahwa Pak Ahmad nggak boleh mengomentari kami. Bahwa Pak Ahmad nggak boleh mengomentari kami. Bahwa Pak Ahmad nggak boleh mengomentari kami. Saudara mengomentari kami. Sampaikan kan saja. Di forum ini saling mengomentari. You juga tidak bisa mengomentari kami di forum ini. You punya hak, saya juga punya hak. Dari awal kuasa hukum Jokowi ini mengkritisi kubu Roy Suryo yang mendalilkan bahwa jika skripsi palsu, maka otomatis ijazah juga palsu. Kuasa hukum Jokowi seolah ingin memperlihatkan bahwa hanya pihak mereka sajalah yang bisa dan bebas bicara apa saja. Karena ketika kuasa hukum Roy Suryo menggunakan logika yang sama, mengkritisi laporan yang dibuat Jokowi yang tidak konsisten pada satu kasus, kuasa hukum Jokowi justru tidak terima. Dengan entengnya dia berkata, Pak Ahmad nggak boleh mengomentari kami. Sungguh hebat bukan? Mereka hadir dalam sebuah forum diskusi, dan berusaha mengintimidasi lawan bicara seolah yang bisa disorot dan diperdebatkan hanya satu pihak. Kuasa hukum Jokowi ini ingin mengarahkan diskusi, hanya fokus mencari kesalahan Roy Suryo dan kawan-kawan. Lalu apa gunanya forum diskusi digelar? Apakah cara yang sedemikian ini yang dibisikkan kepada Jokowi hingga gelar perkara ijazah Jokowi begitu sulit menemukan jalan keluar? Andai saja mereka memahami esensi cara penyelesaian suatu perkara dengan adil dan memuaskan semua pihak, seharusnya mereka tidak egois, menutup peluang pembuktian ijazah Joko Widodo di pengadilan. Pengadilan adalah cara yang terbaik menurut hukum di negara kita untuk membuktikan sebuah dokumen asli atau palsu, dan bukan di tingkat penyelidikan oleh kepolisian. Dari cara berpikir kuasa hukum Jokowi di acara debat ini, kita kemudian bisa memahami bahwa mereka masih menempatkan diri dalam sistem pemerintahan feodal, yaitu mereka bisa mengintimidasi orang lain, tetapi tidak menerima jika orang lain melakukan hal yang sama pada mereka. Mereka melupakan fakta bahwa mereka berada di negara demokrasi, di mana hak setiap orang sama di mata hukum. Ini, you punya hak, saya juga punya hak.